ibu-ibu GPRS, ada ibu-ibu tim masak. Jadi ingin menengok hari ini. Kebetulan kata Bunda baru bisa hari ini kan Bunda yang lobbynya. Kan alhamdulillah Pak Ustadz udah datang dari hari Senin ya. Hari Ahad pagi sudah di sini. Oh sudah. Jadi berapa hari totalnya? 10 sih totalnya 10 hari. Pak Ustadz kelihatan lebih ramping jadi sekarang. Ya, betul. Karena pertama harus dikurangi berat badan. Giliran berat badan langsung Makannya dikasih makannya, porsinya sakit apa? Jadi selang kejepit itu katanya makin berat makin sakit. Jadi setiap hari itu makannya buah sayur. Nasinya cuma sedikit. Tapi Pak Ustadz pernah cerita ke kita ya waktu itu katanya sehari makannya sebelum sakit ya sehari cuma sekali. Memang sudah terbiasa. Oh nggak ngaruh berarti ya Jadi maksudnya ketika nggak terlalu. diubah di sana itu memang udah biasa gitu. Iya, udah. Memang sebelum ke sana berat badan itu sudah hampir 4 ya, 4 kilo ya turunnya ya. Di sana 5 kali. Tapi buah-buahan. Pagi buah-buahan. Begitu buah-buahan, buah naga sama pisang. Jam 8 itu kadang bubur, kadang Bubur lemu. pokoknya kayak ada rambut gitu, sambal talas kayak gitu. Kadang rujak-rujakan. Enak tuh ya. Lebih baik. Sekarang itu duduk seperti begini bisa di atas 1 jam. Kalau dulu mah kan 10 menit nggak kuat. Terus jalan juga nggak kuat. Jadi saya itu penyakitnya 2 Bu, ada saraf kejepit sama baljim namanya. Baljim itu adalah pergeseran tulang ekor. Faktor terlalu banyak duduk. Diperparah oleh minum air putih kurang. Saya termasuk yang tidak suka sayuran. Jadi sepulang dari sana teh alhamdulillah, jadi saya harus ternyata lebih baik makan sayuran sebagai obat-obatan daripada makan obat-obatan sebagai makanan. Kan 2 bulan itu saya obat-obatan itu pagi, siang, sore. Kalau saya mau ngaji nih ke Blok M, 2 jam sebelum berangkat saya harus minum obat dulu. Karena memang sakit. Gitu. Jadi apa saja aktivitas selama 2 bulan ini ya. Selama 2 bulan ini saya harus minum obat pereda nyeri. Sementara obat pereda nyeri itu ternyata kata dokter merusak ginjal dan tulang. Oh krompos ya Pak jadi. Makin rusak ya tulang. Gitu ya. Jadi intinya obat-obatan yang itu ternyata tidak baik. Makanya selama di sana jadi selama di sana itu nggak dikasih obat, nggak dikasih cuman di ini darah dikeluarin. yang udah tua itu Darah dikeluarin. Ojon namanya terapi ojon ya, terapi ojon. Terus adalah cahaya matahari. Jadi saya suka ngejemur sekarang mah. Sengaja obat racikan itu ternyata jauh lebih bahaya. Tuh, yang suka minum di apotek Cito itu. Karena obat racikan itu adalah 3 obat digabung. Berarti kan dosisnya berlebihan ya. Iya. Nah, itu yang awam terhadap obat-obatan. Saya itu menganggap bahwa obat racikan itu lebih baik kan gitu. Ternyata lebih buruk. Karena 3 obat digabung menjadi 1 kapsul. Nah, saya itu puncaknya itu waktu Karawang berzikir enggak kuat sama sekali. Makanya saya pindah-pindah kan. Jadi saya pindah ke ruangan DKM, saya tiduran. Udah gitu waktu memimpin doa, kenapa ibu-ibu disuruh berdiri kan? Ibu-ibu kita berdoanya sambil berdiri. Itu karena saya tidak bisa duduk lama. Hanya mensiasati saja. Nggak mungkin ibu-ibu saya sakit ya. Nggak mungkin kan saya ceramahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional ya Pak. Jadi itu di tengah kondisi yang memang sedang sakit-sakitnya, obat sudah dosis tertinggi gitu. Makanya saya kadang-kadang ya Allah, jangan sampai orang lain itu tahu sakit saya. Jadi saya membayangkan begini, sakaratul
Makanya ketika kan hampir 400 pedang ditusukkan kepada orang yang sedang sakaratul maut, ini baru dikasih serap kejepit aja udah Masya Allah. Makanya saya istilah saksinya sama anak-anak tidak mengeluh, cuman ya Allah terima kasih sakit ini menjadi pengubur dosa. Tapi lama kelamaan Bu, ternyata aktivitas saya terganggu sekali. Ke masjid hampir 1 bulan gak kuat. Terus lagi, loh sakit saya kok jadi mengurangi ibadah gitu. Akhirnya gini, tadinya kan saya sempat ceramah di depan Ibu, ya Allah izinkan, saya ridho dengan penyakit ini, tapi izinkan saat pengajian kau cabut rasa sakit ini. Saat saya khutbah kau cabut rasa sakit ini. Itu berlaku Bu. Jadi kalau lagi khutbah, Masya Allah gitu ya, fokus sampai selesai nggak terasa sakit. Selesai sholat mulai terasa sakit. Kata istri teh, atuh mah ayah mah ngajar ngadoana saeutik. Coba kalau dicabut rasa sakitnya itu lama, ya itu lama mah bukan juga ridho kan gitu ya. Jadi di sisi lain saya harus ridho dengan penyakitnya sebagai pengganti penggugur dosa. Tapi di sisi lain saya juga tidak mau kehilangan kenikmatan ibadah kan gitu ya. Karena berjamaah ini bagi saya adalah kebutuhan gitu. Ini Bu, kalau mau ceramah pagi subuh misalnya, kan saya punya jadwal kuliah subuh gitu di beberapa masjid, itu bangun harus lebih awal. Kenapa? Harus minum obat dulu, karena kalau tidak minum obat nggak kuat gitu ya. Jadi Masya Allah, ini teh ya Allah, saya ikhtiar sembuh bukan berarti tidak ridho dengan sakit, tapi ini kewajiban saya. Makanya udah ke Cimahi, yang terakhir sebelum ke rumah sakit Siloam itu saya holistik ya. Sebelum holistik itu saya dibawa ke Siloam Bu. Jadi saya ke mitra keluarga, dokter spesialis sarafnya nggak ada, langsung ke Siloam. Ketika diperiksa ke Siloam, langsung ketemu dengan dokter spesialis saraf. Apa kata dokternya? Bapak, ini mah mau diterapi seperti apapun nggak bisa, harus dioperasi, gitu ya. Nah karena saya sudah merasa sakit, akhirnya mengiyakan. Bisa nggak dok operasinya? Kan saya orang Karawang tapi dioperasinya di Siloam. Karena saya suka dengar kalau di Karawang tuh banyak gagal gitu. Takut. Iya. Oh bukan. Bu Osi namanya. Rosida. Ibu Rosida, Umi Rosida. Beliau mah nggak bisa bangun Bu. Sama sekali nggak bisa bangun. Enam putih, Pak Ustadz juga insya Allah kedepannya Amin. sehat. Karena apa? Insya Allah kalau Pak Ustadz itu kan memang dibutuhkan banyak orang. Ini mah hanya selingan supaya ya kedepannya lebih sehat aja. Amin. Terus ini teh sebetulnya ini teh acara syukuran berat badan saya. lihat sendiri ada. Dari 2023 berat badan saya naik. Karena mungkin rata-rata orang itu berat badan naik itu di atas 40 mungkin ya. Rata-rata. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa nggak dari dulu gitu ya. Itu setelah 2023 ya Mbak ya, setelah hajian ya. Setelah hajian itu nggak terkontrol. Padahal sudah diirit-irit gitu. Udah makan irit masih gemuk wae kan nyerahkeun ya gitu. Lamun gemuk lamun rewok bari gemuk mah wajar itu mah. Ini mah udah diirit-irit anger wae gemuk gitu ya. Cek isi teh, ini selut gitu. Jadi sebetulnya ternyata berat badan itu susah diturunkan. Kecuali dengan metode yang tepat gitu ya. Makanya oh ya Allah banyak hikmahnya ya, sakit teh hiji punya ilmu kesehatan. Anggap saja saya kuliah semester kedokteran. Iya, karena banyak ya, saya juga ngobrol ke anak-anak begitu akhirnya. Kenapa coba yang sering begadang malam itu walaupun makannya banyak nggak jadi daging? Karena tidur itu sel-sel yang mati akan diganti dengan sel-sel yang hidup yang baru, sehingga tidur itu adalah sehat. Jadi kalau malam banyak begadang, ya otomatis makanan sehebat apapun tidak terserap dengan baik, gitu. Jadi tidur teratur itu ternyata sehat Bu. Jadi ya terima kasih ya. Tong ayo serakit lah jemaah mah ya. Cukup saya aja gitu dengan berbagai ilmu dan pengalamannya. Amin. Pada terakhir itu aja Pak Ustadz.
Amin, amin. Terapiin sih. Iya. Jadi enggak sama kok. Dan rata-rata saraf kejepit mah nggak ada yang cepet ya, nggak ada yang sebulan semua. Kalau udah di perutnya sampai nangis ya. Gitu. Jadi masya Allah gitu. Jadi saya melihat setiap kejadian itu adalah kebaikan jika disikapi dengan cara yang baik. Tadi saya pernah cerita, ya Allah kalau bisa sakitnya jangan sampai aurat saya kelihatan sama orang yang bukan mahal, terutama perempuan. Di Mandaya kan saya di terapi ini kadang-kadang sama laki-laki sama perempuan. Sampai bilangnya ke istri ya, gitu ya, mah gimana ya, biar nyaman gitu ya saat terapi teh oleh perempuan. Walaupun sebetulnya mungkin itu profesional ya, tapi kan saya jadi nggak nyaman aja gitu. Akhirnya mungkin yaitu dengan kondisi jeritan hati seperti itu mungkin ya, di sisi lain nggak nyaman, tidak tahu dosa dan tidaknya mah kan gitu, karena auratnya terbuka karena terpaksa. Sama kayak ibu hamil operasi sesar, dokternya laki-laki kan gitu ya. Dokter ini adalah menjalankan tugas, tentu tidak aurat gitu ya. Jadi banyak sekali lah Bu ilmunya. Jadi intinya semoga ibu mah jangan lah ya. Amin, amin, amin. Sing sehat, terutama suaminya sing sehat, Amin. sing sehat, dompetnya. Amin. Semuanya sing baik-baik sehat. Amin. Konon katanya doa orang yang sakit itu dikabul. Amin. Mangga ibu dilet, mangga. Pisang itu sehat loh katanya,